Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, umat paroki Santo Yohanes Pemandijanti. Selamat malam juga Romo. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat bersama keluarga di rumah. Nah, sudah lama kita tidak bertemu dengan podcast dari Komsos Paroki Santo Yohanes Pemandijanti. Hari ini kita bertemu kembali dengan podcast Paroki Santo Yohanes Pemandijanti bersama saya Antonius Eko Wahyudi. Juga saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan tamu istimewa, yaitu Bapak Dr. Andes I.J. Wartohadi, Magister Teologi. Nah, selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Eko. Beliau ini adalah penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Malang, begitu ya, Iya, Pak? betul Mas Eko. Nah, seperti tema kita hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, berjalan dalam terang Tuhan. Siapa takut? Iya, betul Mas Eko. Betul ini Pak. Jadi kalau melihat tema ini, saya takut memang kalau berjalan dalam kegelapan. Nah, begini Bapak, Gereja Katolik ini sekarang kan sudah masuk di masa Advent nih Pak. Iya. Nah, apa yang mungkin bisa kita lakukan ini Bapak di masa Advent ini? Karena banyak dari kita ini sudah sedikit memahami, masa Advent itu masa penantian. Nah, tapi apakah sama atau berbeda ini masa Advent dengan masa Prapaskah ini Bapak? Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Mas Eko atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam Romo, Bapak Ibu, warga Gereja Santo Yohanes Maria Pemandijanti. Semoga semuanya dalam keadaan sehat Mas Eko ya. Ya, kita tetap semangat. Terutama kita sudah mulai memasuki masa Advent yang pertama, masa penantian kedatangan Tuhan, masa penantian kedatangan Sang Juru Selamat, yang tentu ini semua menjadi kerinduan kita bersama Mas Eko. Jadi tema yang pertama ini sungguh-sungguh menarik Mas Eko. Jadi berjalan di dalam terang Tuhan. Ya memang kita sebagai orang beriman seharusnya memang hidup kita itu selalu berjalan di dalam terang Tuhan Mas Eko. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa namanya manusia kadangkala kita kan saudara-saudara kita ada juga yang berjalan di dalam kegelapan. Ini masih banyak kita temui ya di antara keluarga kita yang beragama Katolik. Masa Adventus tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan sedikit oleh Mas Eko bahwa masa penantian kedatangan Tuhan. Pada saat kita menantikan kedatangan Tuhan di dalam masa Adventus itu tentunya kita menanti dengan penuh rasa optimis, penuh dengan rasa kegembiraan, penuh dengan rasa pengharapan. Berbeda dengan suasana pada saat masa Prapaskah di mana kita diajak untuk terus-menerus menyesali dosa-dosa kita. Tetapi di dalam masa Adventus ini kita diajak oleh gereja untuk menanti kedatangan Tuhan dalam penuh rasa sukacita, penuh rasa kegembiraan, penuh dengan rasa optimis. Maka baik juga kita sebagai orang Katolik ini juga mengajak orang Katolik yang lain untuk bersama-sama mempersiapkan diri Mas Eko, mempersiapkan diri terkait dengan kedatangan Sang Juru Selamat kita. Tentunya gereja mengajak kepada kita semua bagaimana sih cara mempersiapkan diri yang baik agar kita nanti pada saat kedatangan Tuhan di hari Natal nanti penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Maka dari itu ini pengalaman di dalam keluarga saya sendiri Mas Eko. Bagaimana itu? Saya ini kan juga dari keluarga
keluarga ya keluarga sederhana Mas Eko. Saya orang tua saya juga petani biasa tinggal di pedesaan di Magelang sana Mas Eko. Ya. Jadi memang kalau memaknai masa Advent di dalam keluarga saya dan sampai sekarang ini juga saya terapkan di dalam masyarakat Katolik di tempat saya tinggal, ya, maka pada masa Adventus ini kadangkala masih banyak saudara-saudara kita, ya, yang sibuk mempersiapkan secara duniawi Mas Eko. Ya, sibuk mempersiapkan yang duniawi, melupakan persiapan-persiapan rohani yang sebenarnya ini sesuatu yang oleh gereja sangat diharapkan yang rohaninya itu. Tetapi kadang-kala mohon maaf masih ada keluarga-keluarga Katolik yang mengabaikan yang rohani, ya. Masa yang oleh gereja ini disediakan untuk umat Katolik masa Adventus ini tidak dilalui dengan sebaik-baiknya. Justru pada masa Adventus seseorang kerja sampai lembur Mas Eko. Nah, untuk apa? Supaya nanti bajunya bisa ya itu yang nggak bener. Kerja sampai malam diruangin lembur dengan harapan nanti pada pada Natal nanti sudah terkumpul uang, akhirnya bisa beli baju, bisa beli makanan yang enak dan lain sebagainya. Ini yang masih ada di dalam keluarga Katolik seperti itu. Jadi tidak mempersiapkan keluarga itu terkait dengan kehidupan rohani, bagaimana sih rohani batin saya ini, anak-anak saya, istri saya persiapkan supaya nanti pantas menyambut Yesus. Tidak, ya. Inilah yang harus kita bersama-sama buka wawasan keluarga-keluarga Katolik kita Mas Eko, ya. Tidak bisa kita pungkiri memang ada yang seperti itu. Jadi sibuk dengan pekerjaannya dan lain sebagainya, lupa pada gereja mempersiapkan 4 minggu. Oh, persiapannya ada 4 minggu. Iya, 4 minggu Mas Eko untuk mempersiapkan batin kita itu. Nah itu ya yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Maka 4 minggu itu biasanya lingkungan-lingkungan kan ada kegiatan. Ya. Kalau di Mas Eko kegiatan biasanya apa Mas? Ya, kalau di paroki ini kami biasanya di lingkungan masing-masing, ya, kami ada pendalaman iman. Ya, betul. Pendalaman iman dengan temanya masing-masing. Ya, betul. Pertama, ya. Nah, pertemuan pertama itu sama dengan tema podcast kita hari ini, Pak. Ya. Berjalan di dalam terang Tuhan. Ya. Nah, ini ketika bicara persoalan terang Tuhan, nah mengapa ini manusia kok memerlukan terang gitu ya? Secara manusia mungkin saya bisa mengerti bahwa ya kalau gelap kita kadang di rumah lampu mati itu gelap, mau berjalan bingung, takut, bahkan karena saking beraninya nekat karena mau ke belakang, kesandung kursi meja sampai jatuh. Nah ini berhubungan dengan tema pertemuan yang pertama, yaitu tadi berjalan dalam terang Tuhan. Nah ini mengapa manusia ini kok memerlukan terang? Yang jelas, kenapa kok kita diajak untuk berjalan di dalam terang Tuhan? Ya, pasti ada yang mengawali orang karena ada yang hidup masih di dalam kegelapan. Nah, di dalam masa Adventus ini orang-orang yang hidup di dalam kegelapan tadi, Mas Eko, kita arahkan. Gereja mengarahkan, ayolah kita ini sekarang berjalan di dalam terang Tuhan, meninggalkan yang gelap tadi. Nah, apakah yang gelap itu sekarang ada? Ada. Contohnya tadi di awal saya mengatakan orang yang sibuk bekerja. Itu berarti dia masih dapat dikatakan dalam masa Adventus itu hanya memikirkan yang duniawi, masih berjalan di dalam kegelapan, tidak memikirkan yang rohani, berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, maka disinilah bahwa tugas kita bersama Mas Eko untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Katolik bahwa kita ini dengan caranya kita sendiri-sendiri, ayolah kita ini berjalan di dalam terang Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan berarti kita ini mengikuti apa yang Tuhan contohkan, teladankan
kepada kita yang Tuhan ajarkan, berarti kita harus mengikuti apa yang Tuhan teladankan tadi, kebaikan-kebaikan, sesuatu yang membuat orang menjadi damai. Ya. Inilah jalan untuk menuju terang. Ya. Untuk menuju terang itu memang bukan sesuatu yang mudah, Mas Eko. Ya, memang segala sesuatu butuh perjuangan, butuh proses. Maka pada masa Adventus ini, selain masa di mana kita ini ya diminta untuk bertobat lah ya, bertobat sama dengan masa Prapaskah, tetapi kita juga masa untuk beramal ya. Jadi di dalam masa Advent ini kita bisa bertobat, kita bisa berdoa. Jangan lupa kita ini juga makhluk sosial yang harus peduli dengan sesama. Maka harus ada amal. Nah, untuk menuju terang Tuhan, seseorang memang harus bertobat. Untuk menuju terang Tuhan, manusia juga harus berdoa. Untuk menuju terang Tuhan, manusia juga harus peduli, harus beramal. Tidak bisa kita ini hanya terus-menerus berdoa, ya. Tidak bisa kita terus-menerus hanya mencari dosa-dosa kita, ya. Tidak bisa juga kita terus-menerus memberikan perhatian kepada sesama, lupa kepada Tuhan, gitu. Jadi harus seimbang bagaimana kepedulian kita terhadap sesama dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Inilah bahwa kita ini diajak untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Lah, memang tugas kita semua ini selain diri kita berjalan di dalam terang Tuhan, ya, kita juga harus membawa orang lain ini juga berjalan di dalam terang Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis kan seperti itu. Dia teriak-teriak di padang gurun supaya orang bertobat, ya, mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Nah, tentunya kita semua diminta seperti Yohanes Pemandi juga untuk berteriak-teriak, ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan agar banyak orang yang akhirnya sungguh-sungguh mereka itu benar-benar berjalan di dalam terang Tuhan, Mas Iko, ya. Yang jelas bahwa kalau kita berbicara mengenai terang Tuhan, pasti sebelumnya ada kegelapan. Ya, tentu kegelapan itu tidak mengenakan, Mas Iko, ya. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang harus berjuang di penjara karena berbagai macam kasus dan lain sebagainya. Ya, maka mereka pun kita doakan bagaimana mereka suatu saat juga bisa berjalan di dalam terang Tuhan itu. Baik. Nah, tadi Bapak menyampaikan perihal damai. Nah, ini tentunya damai ini juga pasti berhubungan dengan terang, ya. Yeah. Ketika lampu padam, gelap, hati pasti tidak damai, ya. Lalu ambil lilin, lalu mencoba menyalakannya, lalu lingkungan sudah mulai terang, hati sudah mulai damai. Nah, ketika berbicara damai, ini kadang saya merasa begini, damai ini orang membutuhkan kedamaian dengan diri sendiri ataupun dengan sesama, dengan orang lain, ataupun juga dengan Tuhan, dengan makhluk hidup yang lainnya juga. Tapi kadang pula perbuatan atau yang dilakukan manusia, atau paling tidak yang saya lakukan sendiri, kadang itu berkebalikan, ya, tidak sesuai. Aku butuh damai, tapi ternyata yang aku lakukan tidak menghadirkan kedamaian. Nah, ini bagaimana ini, Pak? Jadi damai itu adalah sebuah suasana. Jadi damai adalah sebuah suasana di mana di dalamnya tidak ada lagi peperangan. Di mana di dalamnya tidak ada lagi perpecahan, pertikaian, yang permusuhan. Nah, kalau orang sungguh-sungguh dia mendalami, menghayati mengenai damai, maka orang tersebut sungguh-sungguh mengalami bahwa dirinya ini tidak lagi bermusuhan dengan orang lain, ya. Kalau kita masih bermusuhan dengan orang lain, yang jelas kita tidak berdamai. Apalagi kita bermusuhan dengan Tuhan. Apakah ada orang yang bermusuhan dengan Tuhan?
saya kira juga ada, karena merasa doanya tidak dikabulkan, akhirnya memusuhi Tuhan, bahkan menghujat Tuhan lah. Maka suasana damai ini harus benar-benar kita ciptakan. Supaya apa? Supaya hati kita ini juga menjadi sejahtera. Nanti kalau sudah damai pasti orang itu akan sejahtera hidupnya. Yang pertama kali adalah muncul dari diri kita, suasana damai itu. Kalau suasana damai itu sudah ada di dalam diri kita, Mas Eko, maka damai itu bukan hanya menjadi milik kita. Bagaimana kita ini sebagai orang beriman juga mampu menciptakan suasana damai di dalam diri orang lain. Kadangkala kehadiran kita di dalam sebuah kelompok atau di dalam sebuah komunitas tidak membuat orang lain itu menjadi damai. Kehadiran kita tidak dirindukan orang lain. Berarti kita tidak bisa membawa damai. Kalau kita bisa membawa damai di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah komunitas, maka kalau kita tidak datang itu dirindukan. Tetapi kalau kita ini sebagai orang Katolik yang tidak pernah menyinarkan damai, pasti kita tidak akan dirindukan oleh orang lain. Datang ya terserah. Terserah. Ya. Jadi beneran itu. Maka kalau Mas Eko ini hatinya sudah damai, bisa membawa damai kepada seseorang, kepada lingkungan, kehadiran Mas Eko di lingkungan ini sungguh-sungguh dirindukan. Tetapi kalau tidak bisa menciptakan damai, pasti tidak akan dirindukan. Mana Mas Eko? Pasti tidak akan dicari. Tetapi kalau kedatangan kita dalam sebuah komunitas ini sungguh-sungguh membawa damai, pasti pada saat kita tidak datang, pasti akan ditanyakan, Mas Eko, loh mana Pak Warto, mana Mas Eko. Nah, karena biasanya orang itu bisa membawa damai, tidak membawa pertengkaran. Jadi damai itu sungguh-sungguh diharapkan tercipta di dalam diri setiap manusia, di dalam diri kita, di dalam diri umat Katolik. Tentu ini sekali lagi bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana kita bisa menciptakan damai di tengah-tengah kehidupan kita yang serba seperti ini, Mas Eko. Iya, betul. Karena memang kadang serba repot, Pak. Hadir nanti ada yang berbicara, oh tumben teko lah, tumben hadir. Di lingkungan kan kadang-kadang seperti itu, Mas Eko. Biasanya kan orang ketok, saya ketok lah. Akhirnya pegah. Nah, akhirnya kan nggak mau datang sudah. Nah, itu tugas kita membawa damai dan sederhana seperti itu. Betul. Mas Eko, hal yang sederhana tidak perlu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kehadiran kita bisa membawa damai, senyum kita bisa membawa damai, kata-kata kita bisa membawa damai, kesejukan. Orang merasa senang. Tidak perlu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang Katolik kita. Kita datang doa lingkungan itu sudah menciptakan damai. Orang yang ketempatan senang kan Mas Eko dengan kehadiran kita, dengan kedatangan kita. Maka cukup memprihatinkan juga, Mas Eko, seandainya ada warga Katolik di lingkungan itu yang sama sekali tidak pernah nongol, tidak pernah muncul, tidak pernah ikut doa lingkungan. Nah, itu maka tugas kita bersama-sama bagaimana semakin hari semakin banyak umat Katolik yang ambil bagian. Jadi tugas membawa damai itu bukan tugasnya Romo, bukan tugasnya biarawan-biarawati, bukan hanya tugasnya saya sebagai penyuluh atau katekis atau guru agama, tetapi tugas semua orang. Tugas semua orang tentunya dengan cara yang berbeda-beda, semua kan punya karisma. Sehingga mungkin yang jarang hadir itu kita bisa kunjungi, ada apa ya seperti itu. Bukan malah diberi komentar yang akhirnya malah semakin hilang. Iya. Nah, itu salah satunya tugas pengurus lingkungan juga seperti itu, Mas Eko. Jadi jangan sampai pengurus lingkungan itu hanya mengharapkan orang baru harus datang ke pengurus lingkungan, tidak. Kalau bisa justru pengurus lingkungan kalau tahu ada orang Katolik
didatangi terlebih dahulu. Nah, kehadiran kita itulah membawa damai untuk mereka. Pasti mereka akan senang, Mas Eko. Jadi damai adalah sesuatu yang sebenarnya sederhana, ya, yang membuat orang menjadi bersukacita, menjadi gembira, menjadi lebih happy. Itulah yang harus kita lakukan bersama dalam masa-masa Advent seperti ini. Oke, Bapak. Nah, ini bagaimana kita untuk bisa melihat bahwa terang Tuhan ini sudah jadi pedoman arah hidupku atau belum. Kadang kan saya ini kadang merasa terang Tuhan ini sudah jadi pedoman arah hidupku, tapi apakah memang benar begitu? Iya. Jadi tentunya kita sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu, untuk mencapai bahwa terang Tuhan itu sudah benar-benar ada di dalam diri kita, tentu melalui berbagai macam cara, ya. Yang pertama adalah bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, ya. Kedekatan kita dengan Tuhan salah satu bentuknya adalah membaca kitab suci, Mas Eko, ya. Seperti saya, Mas Eko, ini saya tiap hari ini membaca kitab suci ini 2 bab, ya, tiap hari. Ini ada grupnya, di tempat saya ada grupnya, Mas Eko. Jadi kami laporan di dalam grup itu, hari ini baca ini sudah ditentukan, hari ini baca ini, ya. Sekarang sampai di saya. Nah, jadi salah satunya untuk bagaimana terang Tuhan itu benar-benar ada di dalam diri saya, maka salah satunya kita mencoba belajar membaca kitab suci, walaupun dengan cara yang sederhana. Kemudian yang kedua, untuk memaknai terang Tuhan itu yang jelas kita juga harus berdoa, ya. Kita harus berdoa mendekatkan diri pada Allah melalui doa-doa kita, ya. Kalau hemat saya, ya, melalui 2 cara itulah kita ini kemudian semakin mengenal Tuhan, ya. Semakin mengenal Tuhan, berdoa secara pribadi, berdoa di dalam kelompok, di dalam perayaan Ekaristi, dalam satu komunitas, ya. Berdoa di dalam keluarga, ya. Ini adalah jalan di mana kita ini nanti akan semakin dekat dengan Tuhan. Inilah yang diharapkan oleh gereja, bahwa kita ini berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi tidak ujuk-ujuk kita ini berjalan dalam terang Tuhan. Ya, pasti ada proses yang harus kita lalui. Ya. Sama kalau kita ini memanjat pohon atau memanjat pohon kelapa lah, pasti tidak langsung sampai puncak. Pasti diawali dari bawah, berjalan, mungkin jatuh bangun, ya. Mungkin kita ini harus tersandung untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita. Harapan kita apa? Harapan kita ada hidup di dalam kedamaian. Jadi setiap orang itu pasti merindukan yang namanya damai. Nggak ada orang yang tidak merindukan damai. Siapapun manusia, orang yang selama ini berlaku jahat pun juga pasti merindukan damai. Jadi berjalan di dalam terang Tuhan harus kita lalui dengan proses bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan membaca firman Tuhan, kemudian dengan berdoa secara pribadi, dengan berdoa bersama dengan komunitas, berdoa bersama dengan keluarga. Nah, di dalam masa Adventus ini masa yang tepat sekali. Bagaimana supaya jalan kita menuju pada Tuhan itu sungguh-sungguh bisa berjalan bersama, bukan berjalan sendiri, Mas Eko. Ya. Kalau berjalan sendiri mungkin agak mudah, tapi bagaimana kita punya tanggung jawab berjalan bersama, paling tidak dengan keluarga kita. Kalau sudah dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, dengan paroki kita, berjalan bersama menuju kemana? Menuju pada Tuhan. Ya. Itulah yang sungguh-sungguh menjadi kerinduan kita sebagai orang Katolik. Betapa indahnya kalau banyak orang Katolik itu akhirnya sadar bahwa langkah kita ini adalah langkah menuju pada Tuhan, bukan langkah menuju pada kegelapan. Namanya orang tersandung ya, sesuatu yang wajar. Tapi harus kembali lagi, Pak Suko ya. Nah, untuk kembali lagi itu pun juga kita kadang-kadang membutuhkan bantuan orang lain, Mas. Ya, kita tidak bisa bangun sendiri loh.
ya. Kadang-kala kita butuh bantuan anak kita, butuh bantuan istri kita, atau butuh bantuan tetangga kita untuk bisa bangkit lagi menuju di dalam terang Tuhan. Ya. Saya mengalami itu jatuh bangun, kadang-kala memang hidup di dalam kegelapan. Kadang-kala kita kan menjadi malaikat, kadang-kala menjadi setan. Tapi kalau saya lebih banyak jadi setan. Iya. Iya. Nah, berbicara berjalan dalam terang Tuhan, tadi Bapak mengatakan perlu proses, perlu perjuangan. Nah, dalam pengalaman hidup Bapak sebagai penyuluh ataupun tadi Bapak menyampaikan sebagai ketua stasi, kalau tidak salah begitu ya? Iya. Ketua stasi Pagas. Ya, itu kira-kira dalam konteks berjalan dalam terang Tuhan, baik juga menerangi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, tantangan terberat itu apa itu Pak? Kalau boleh tahu dalam pengalaman hidup Bapak, entah itu sebagai penyuluh ataupun sebagai ketua stasi. Baik Mas Eko, yang jelas saya bertugas di dalam karya pelayanan ini semenjak saya lulus dari IPI, Mas Eko. Jadi 92 itu saya lulus dari IPI. Kemudian mulai dari situlah saya menyadari bahwa saya sebagai guru agama ya, yang memang harus banyak terlibat di dalam urusan-urusan gereja, maka saya mulai ambil peran di situ. Ya, mulai dari umat, kemudian menjadi pengurus lingkungan, menjadi ketua lingkungan pernah, menjadi ketua bidang pernah, menjadi ketua stasi, ya sekarang menjadi ketua kuasi paroki, ya Mas Eko. Nah, kalau tadi Mas Eko menanyakan apa tantangannya, tantangannya kalau saya katakan kadang-kadang tantangan itu muncul dalam diri keluarga Mas Eko. Ya. Kadang-kadang istri saya itu dulu selalu mengingatkan saya Mas Eko, ya mosok mendino sobone nang gereja terus. Ya. Padahal sebenarnya saya juga berusaha untuk membagi antara pelayanan gereja dengan pelayanan di dalam keluarga. Tetapi kadang-kala ya namanya istri itu kadang-kala ya mungkin jengkel. Jengkel mosok diperhatikan gereja terus-menerus. Nah, ini kadang-kala tantangan itu justru dari dalam keluarga. Tetapi dalam perjalanan waktu akhirnya keluarga menyadari bagaimana bahwa orang Katolik itu Mas Eko, setelah dia menerima permandian, maka dia memiliki tugas untuk menjadi penerus dari karya Kristus. Semuanya saja, bukan hanya guru agama, bukan hanya biarawan biarawati, tetapi semua orang Katolik punya tugas untuk meneruskan karya Kristus, tentu dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Tantangan yang pertama dari keluarga. Ya. Tantangan yang sampai sekarang ini ada di dalam diri saya Mas Eko, ya keluarga. Salah satunya adalah di dalam keluarga itu anak-anak juga. Ya, seringkali saya itu berteriak-teriak di gereja, ya, meminta supaya anak-anak UMK, anak-anak remaja itu ikut aktif dalam kegiatan. Tetapi anak saya itu kadang-kadang susah Mas Eko. Nah, ini yang tantangan yang kadang-kadang menjadi beban saya. Saya harus mengajak anak orang lain supaya terlibat aktif di dalam gereja, sementara anak saya tidak. Ya. Ini pernah saya sampaikan juga kepada romo saya. Waktu nggak apa-apa, namanya anak-anak itu stabil. Pasti suatu saat mereka akan tergerak, ya, akan tergerak. Kemudian tantangan yang lain ini kadang-kadang ya namanya manusia Mas Eko, namanya orang nggak suka itu pasti ada, ya. Namanya banyak orang lingkungan, orang gereja yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan itu pasti ada, ya. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk karya pelayanan ini, ya. Kenapa tidak menyurutkan? Ya. Paling yang tidak suka itu juga tidak banyak, Pak Eko. Ya. Yang suka pasti akan lebih banyak. Ya. Ini yang kadang-kadang menguatkan saya sehingga saya terus-menerus untuk terus berkarya di dalam gereja, menyuarakan supaya semakin banyak umat Katolik yang terlibat di dalam karya-karya gereja. Ya. Maka disinilah saya punya tugas yang sederhana sekali, mengembalikan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan tadi
kemudian berjalan di dalam terang Tuhan dengan cara yang sederhana saja. Yang kemarin tidak pernah doa lingkungan, kemudian mau doa lingkungan, ya. Yang kemarin tidak mau dikasih tugas yang paling sederhana, umpamanya sebagai tatib, akhirnya mau. Yang kemarin tidak mau ambil bagian dalam bersih-bersih gereja, ya. Di tempat saya itu kan namanya korve, ya, kerja bakti itu. Sekarang mau lah. Ini adalah sesuatu yang sederhana, tetapi itu harus saya lakukan. Ya. Inilah tantangan-tantangan yang selama ini saya hadapi, baik di dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita ini berjalan di dalam terang Tuhan, pasti Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang terindah, Mas Eko. Ya. Betul. Tugas kita kan menaburkan. Ya. Masalah nanti kita menuai ya nggak tahu, Mas Eko. Yang penting menaburkan. Katanya mumpung masih diberikan kesempatan, mumpung masih diberikan kesehatan. Nanti kalau kita sudah tidak berdaya lagi, hidup kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Yang jelas tantangan itu ada, tetapi jangan sampai kemudian tantangan itu menyurutkan karya pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Amin. Nah, ini ketika berbicara tantangan itu kan pasti identik dengan namanya kekuatan. Ya, kekuatan untuk akhirnya bisa melibas tantangan-tantangan tadi, karena memang tantangan keluarga itu tantangan terberat. Itu juga saya lakukan tantangan terberat. Nah, kekuatan yang muncul sehingga tantangan itu bisa teratasi, kekuatan itu dari mana? Ya. Kalau tadi tantangan salah satunya dari keluarga. Ya. Kalau Mas Eko menanyakan kekuatannya dari mana? Dari keluarga juga, Mas Eko. Ya. Dari keluarga itulah yang akhirnya menguatkan saya untuk ikut terus-menerus ambil bagian dari ini. Salah satu contohnya akhirnya istri mendukung, ya. Istri memberikan support. Kadang-kala istri juga ikut kegiatan-kegiatan di luar lingkungannya sendiri. Ini menjadi kekuatan, ya. Jadi yang jelas kekuatan di dalam keluarga akan menjadi kekuatan kita pada saat kita ini melakukan sesuatu yang baik, ya. Kemudian kekuatan dari anak-anak, ya. Anak-anak yang sudah bisa merubah perilaku, belajarnya baik, kemudian ke gerejanya juga teratur, hidup doanya baik, ini menjadi kekuatan kita. Nah, tentu sumber kekuatan yang kita miliki ini berasal dari Tuhan, tetapi melalui kehadiran mereka itulah yang menjadi kekuatan saya. Ya. Selain kekuatan keluarga, tentu dukungan dari teman, Mas Iko. Ya. Memang dukungan dari teman, dukungan dari tetangga, ini menjadi kekuatan tersendiri. Yang jelas kekuatan itu juga muncul dari para pengurus gereja, terutama dari pastor paroki, ya. Yang secara sederhana pastor paroki memberikan perhatian, ya, terhadap karya pelayanan kita, ini menjadi kekuatan tersendiri. Jadi ya tidak acuh terhadap apa yang kita lakukan, itulah yang menjadi kekuatan kita, ya, menjadi kekuatan kita. Seperti kemarin pada rapat tahunan itu Bapak Uskup sempat menyinggung nama saya, ya, Pak Warto yang bisa membawa kontingen Vesparani ke Kupang, hanya sekedar singgungan nama itu kekuatan, ya. Akhirnya semangat itu kembali bergelora gitu, Mas. Walaupun secara sederhana sapaan, dan itu kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka tugas kita ini juga harus memberikan kekuatan pada orang lain, Mas Eko. Jangan sampai kita terus-menerus mengharapkan kekuatan dari orang lain, sementara kita tidak pernah memberikan kekuatan untuk orang lain. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak. Nah, ini saya masih mau masuk lebih dalam lagi, berbicara tentang membawa terang, ya, di dalam keluarga khususnya ini, Pak. Ya. Ini kalau dalam pengalaman Bapak membawa terang dalam keluarga, kalau membawa terang dalam keluarga dalam konteks lampunya mati, saya sudah biasa. Garek golek lilin di mana koreknya nyalakan jes sudah agak terang. Nah, ini tapi konteksnya ini kan pasti dalam terang iman, ya, gitu. Terus Pak, bagaimana ini, Pak? Ya, seperti keluarga saya itu kan saya punya anak 3, Mas Iko.
semua tiga itu laki-laki Mas Eko. Bukan sesuatu yang mudah. Dikaitkan dengan membawa terang iman tadi. Iya. Tetapi inilah tugas para orang tua. Jadi anak-anak itu merupakan pemberian Tuhan yang paling berharga di dalam hidup kita. Tentunya kita sebagai orang tua harus mampu untuk membawa anak-anak kita ini menuju pada terang Tuhan. Walaupun antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain ini beda-beda, antara anak yang satu dengan anak yang lain ini berbeda-beda. Tetapi kita harus menyadari bahwa mereka itu semua adalah titipan. Maka kalau di dalam keluarga saya, bagaimana membawa keluarga, bagaimana membawa terang Tuhan, terang iman di dalam keluarga, memang itu semua saya lakukan dengan cara-cara yang paling sederhana, kendati itu tidak rutin, Mas Eko. Contohnya kalau memang keinginan kita sih tiap hari, tiap malam kita bisa berdoa bersama, Mas Eko. Tetapi namanya anak-anak, kita kan tidak bisa maksa. Daripada kita maksa anak untuk berdoa bersama tetapi ngamuk, kan berdoanya bersumut-sumut. Akhirnya sudah kerelaan hati. Nah, kita sepakati kapan kita bisa berdoa bersama. Udah, mungkin ya 1 minggu 2 kali, 1 minggu 1 kali, tidak menjadi masalah. Yang penting ada kebersamaan, ya, ada kebersamaan. Kemudian kebetulan anak saya yang pertama itu kan ada di Jambi jauh. Ya. Saya selalu mengingatkan anak saya, ya, kami punya grup keluarga mengingatkan bersama. Ayo sekarang hari Minggu, ya, ke gereja dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita membawa terang Tuhan di dalam keluarga dengan cara-cara yang sederhana. Kalau anak-anak kita baik-baik, ya, enak Mas Eko. Tetapi kalau anak-anak kita ini sak gelem dhewe, apalagi anak saya itu usia yang pertama sudah kerja, yang kedua ini masih kuliah, yang ketiga SMA, ini masih seneng dolin semua. Untuk dikumpulkan bersama doa itu susah. Nah, tetapi paling tidak keluarga tetap harus mengingatkan anak-anak kita untuk tetap berdoa, ingat pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, ya. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dalam situasi yang seperti ini. Kalau anak-anak dulu zaman kita mungkin anaknya penurut semua, Mas Eko. Kalau disuruh pulang ya langsung pulang. Ya, kalau disuruh duduk ya pasti duduk. Kalau anak-anak sekarang kan berbagai macam alasan. Ya, itulah yang menjadi tantangan keluarga. Ya. Tetapi kita keluarga-keluarga tentu tidak boleh kemudian patah semangat, ya, terus menggelorakan bahwa Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita, ya. Sekuat-kuatnya kita, Mas Eko, semampu-mampunya kita, sekaya-kayanya kita, ya, tetap kita harus mengandalkan bahwa itu semua itu merupakan pemberian dari Tuhan, ya. Kekuatan kita hanyalah pada Tuhan. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan hanya dinikmati oleh kita, bukan hanya dinikmati oleh keluarga kita. Maka di dalam masa Adventus ini juga ada yang namanya adalah karya amal, ya, peduli dengan sesama. Ya, itulah saat dimana kita untuk peduli terhadap orang lain, walaupun peduli kita bukan hanya pada saat masa Advent, Mas Eko. Kalau bisa ya setiap hari kita punya perhatian, kepedulian terhadap mereka, itu Mas Eko. Iya, Bapak. Nah, tadi kan kita sudah mencoba untuk ngobrol bagaimana membawa terang di dalam keluarga, kemudian juga di dalam lingkungan gereja, di dalam paroki. Nah, ketika berhubungan dengan pekerjaan kita, nah, kita kan pastinya di pertemuan yang pertama ini tentunya kita juga diajak untuk ya dimampukan juga untuk membawa terang itu di lingkup pekerjaan kita. Ya. Nah, umat yang berkeyakinan lain, ya. Betul. Nah, itu kalau pengalaman Bapak ketika sebagai penyuluh bertemu dengan para penyuluh yang lainnya juga, itu membawa terang ini mungkin yang bisa dilakukan di konteks pekerjaan kita masing-masing bagaimana? Iya,
Mas Eko memang benar bahwa kita orang Katolik itu seperti apa yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto itu menjadi orang Katolik 100% dan menjadi warga negara Indonesia 100% kan. Ya. Jadi memang sangat diharapkan bahwa kita menjadi orang Katolik jangan sampai kita itu hanya ngurusi terkait dengan urusan-urusan Katolik saja. Tetapi bagaimana kita sebagai menjadi orang Katolik yang juga ikut ambil bagian di dalam karya kemasyarakatan. Ya, kita tinggal di dalam masyarakat, di tempat kita bekerja, kita juga bertemu, bergaul dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain, ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Lah, tugas kita tadi kita memang tidak hanya membawa damai itu di dalam masyarakat Katolik saja, Mas Eko, di gereja kita, di lingkungan kita, tetapi kita punya tugas untuk membawa damai itu di dalam masyarakat yang umum, ya, di masyarakat kita, di RT kita, di RW kita. Ya. Ini yang memang seharusnya orang Katolik dalam kaitannya dengan ini paling tidak ambil peran di dalamnya. Ya. Kalau kita ambil peran di dalamnya, maka kita bisa membawa damai. Tetapi kalau kita nggak pernah muncul di dalam komunitas itu, mana mungkin kita bisa membawa damai, Mas Eko. Ya, nah, maka yang saya lakukan, Mas Eko, kalau saya menjadi ketua RT, ya pernah berkali-kali menjadi ketua RT, menjadi wakil RT, RW juga pernah, menjadi sekretaris RW pernah, menjadi bendahara RW pernah. Nah, disitulah peran kita sebagai orang Katolik ini juga membawa damai. Ya, tidak perlu kita itu membawa kitab suci di dalam kelompok itu. Tidak perlu kita mengatakan Yesus dalam kelompok itu. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam komunitas yang bukan komunitas orang Katolik itu, orang merasakan damai. Kalau kita menjadi bendahara RT, menjadi bendahara RT yang baik. Kalau kita menjadi ketua RT, menjadi ketua RT yang baik. Nah, kalau itu semua kita lakukan, maka kita sudah membawa damai, Mas Eko. Ya, jadi menjadi ketua RT jangan sampai kemudian kita sewenang-wenang, semaunya sendiri, pengennya dihargai. Ya, justru kita tidak membawa damai. Yang kita lakukan seperti apa yang Yesus lakukan sendiri. Begitu juga di tempat pekerjaan kita. Ya, di tempat pekerjaan kita, saya itu di kantor Kementerian Agama Dadang itu, Mas Eko, setiap hari Jumat itu ada Jumat berkah. Ya, jadi kami semua terlibat di dalamnya, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu. Uangnya dari mana? Ya sudah kumpul, ya siapa punya masing-masing, ya secara sukarela kemudian dibelikan nasi kotak, kemudian dibagi di pinggir jalan di depan kantor itu tiap hari Jumat. Ya, nah, itu kan membawa damai. Walaupun kita hanya urunan 10.000, Mas Eko, tetapi paling tidak keterlibatan kita kan membuat suasana ini menjadi damai. Nah, mungkin juga baik di dalam masa Adventus ini, ya, gereja-gereja, lingkungan-lingkungan kita ada perhatian seperti itu, ngumpulkan nasi kotak, ya, mungkin 20. Ya, nanti kita bagi di perempatan jalan yang ada anak-anak yang menyeberangkan jalan itu, Mas Eko. Itu kan membawa damai juga. Salah satu contoh yang sederhana gitu. Jadi memang tugas membawa damai yang menjadi tugas perutusan kita bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi untuk semua orang yang kita jumpai, ya, baik di tempat kita bekerja maupun di masyarakat kita tinggal. Ya. Nah, ketika berbicara dalam terang, ini yang terakhir. Ya. Yang terakhir. Ya. Berbicara berjalan dalam terang, karena kita pasti ada yang mendahului kita hidup dalam kegelapan. Ya, tadi Bapak mengatakan begitu. Ketika kita mulai menyadari diri, oh ternyata kita jauh dari Tuhan, lalu kita mulai kembali, mulai melakukan kebiasaan baik terhadap keluarga kita, di lingkungan masyarakat, juga lingkungan gereja. Nah, cahaya itu sudah mulai terang. Nah, tapi bukan diri kita yang terang, tapi cahaya Tuhan itu sendiri yang terang. Nah, yang terakhir, kadang dalam perjalanan, misalnya Advent ini 4
pertemuan. Kalau di Koronka 4 minggu, di Koronka itu ada 4 lilin yang bernyala. Nah, setelah Natal kan lilin itu sudah nggak dinyalakan lagi. Nah, kadang itu yang saya berpikir terus bagaimana ya supaya tetap terang itu terjaga. Sehingga tidak hanya masa Advent, kowe tok semangatnya terangnya berkobar-kobar ya. Berkobar lilinnya 4, tapi setelah Natal langsung redup. Nah, ini menjaga terang itu apa yang mungkin bisa kita perbuat sebagai pribadi ataupun entah itu sebagai keluarga di dalam rumah kita masing-masing atau sebagai warga paroki menjaga supaya terang itu tetap terang ya. Nyala tetap terang. Ya, supaya terangnya tetap terang ya. Supaya nyalanya tetap nyala. Jadi tidak hanya pada masa Advent itu saja terang itu sungguh-sungguh menyala indah, tetapi setelah Natal berakhir terang itu juga masih tetap bernyala. Nah inilah bagaimana kita sebagai orang Katolik supaya kita bisa menjaga terang itu tetap terus terang. Kalau bisa jangan sampai padam walaupun ada hujan, walaupun ada badai. Bagaimana supaya terang ini tetap kita pertahankan. Nah, maka seperti tadi yang saya sampaikan di pembicaraan kita tadi, bahwa menjalin relasi dengan Tuhan itu akan membuat terang itu akan tetap terang. Tetapi kalau jalinan relasi kita dengan Tuhan itu akan putus, maka terang itu akan berakhir dalam kegelapan. Ya, ini. Maka bagaimana supaya relasi kita dengan Tuhan itu tetap terus terjaga? Memang kita sebagai orang beriman itu tidak bisa hidup seorang diri. Ya. Meningkatkan hidup iman memang kita berusaha melalui doa, berusaha melalui membaca kitab suci, berusaha melalui tekun yang meditasi atau permenungan dan lain sebagainya. Tetapi kita juga butuh orang lain untuk menguatkan supaya terang kita ini tetap terjaga. Jadi untuk menjaga terang itu, Mas Eko, selain kita menjaga diri sendiri, orang lain juga kalau bisa ikut menjaga terang itu. Kalau di dalam keluarga sama-sama menjaga terang itu. Jangan sampai yang menjaga bapaknya toh, ibunya nggak ikut menjaga, anaknya nggak ikut menjaga. Marilah kita berjalan bersama-sama, ya, menjaga terang itu agar tetap utuh. Maka dibutuhkan yakni komunikasi kerjasama ya, di antara sesama kita supaya terang yang kita bawa ya, ini sungguh-sungguh nanti tetap menyala sampai akhir zaman ya, menjadi tugas kita bersama. Jadi sekali lagi komunikasi, hidup di dalam persaudaraan, hidup di dalam kasih itu salah satu bentuk untuk mempertahankan terang ya. Jadi jangan sampai sekali lagi terang itu hanya ada di dalam masa Natal saja. Tetapi ya udah, setelah Natal terang itu tetap ada di dalam hati kita. Syukur-syukur kita sampai akhir hayat menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang gitu. Iya, baik Bapak, terima kasih Bapak Warto Hadi yang sudah hadir di podcast Komsos Gereja Katolik Santo Yohanes Pemadijanti. Terima kasih banyak kami sampaikan, banyak hal yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana menjadi terang, bagaimana membawa damai, lalu ketika menghadapi tantangan itu hadir di mana-mana, bagaimana kekuatan itu bisa membawa kita menghancurkan, melewati tantangan-tantangan itu, yaitu dari Tuhan sendiri, juga dari sesama, dan tentunya juga dari diri kita sendiri. Nah, satu kalimat pesan Bapak untuk umat paroki Santo Yohanes Pemadijanti khususnya di masa Advent yang pertama ini. Baik, terima kasih Mas Eko atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berjumpa dengan umat paroki Santo Yohanes Pemadijanti. Yang menjadi harapan saya, tentunya menjadi harapan gereja, menjadi harapan kita bersama adalah kita terus-menerus berlomba-lomba untuk
menjadi terang dimanapun kita berada. Kita berusaha berlomba-lomba untuk membawa damai dimanapun kita berada. Walaupun apa yang kita lakukan ini butuh perjuangan, butuh kerja keras, tetapi kalau niat kita bahwa semua demi kemuliaan Tuhan, pasti nggak tahu kapan Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang terindah. Kalau kita tidak bisa menikmati, Mas Eko, ya nanti anak-anak kita yang menikmati. Kalau anak-anak kita ternyata belum bisa menikmati juga, mungkin anak-anak cucu kita. Maka sekali lagi saya mengatakan, marilah kita berlomba-lomba untuk membawa terang, membawa damai dimanapun kita berada. Bukan hanya dalam lingkup gereja, Mas Eko, tetapi dalam hidup kemasyarakatan juga. Saya kira itu, Mas Eko. Baik, Bapak Parto Hadi, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, Mas Eko, berkah dalam. Terima kasih, Pak Wadradi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Anji, sami-sami, saya juga minta maaf.